Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang, Illusion Priestess kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Di video kali ini, sekarang kita akan cari tahu kira-kira sama seperti judul yang sudah kalian baca. Ini sebetulnya adalah video fun reading ya. Cuman aku nggak tahu, jujur aku nggak tahu. Biasanya kalau aku buat konten-konten seperti ini tuh ujungnya malah jadi healing reading dan panjang. Aku nggak tahu video ini akan berapa lama, tapi sama seperti judul yang sudah kalian baca, kita akan cari tahu kira-kira apakah ada pesan yang mungkin ingin disampaikan inner child kalian ke kalian saat ini. Dan sebelumnya, perlu aku ingatkan juga kalau video ini tetap adalah general reading. Dan karena video ini tetap adalah general reading, berarti hasil dari pesan yang akan aku sampaikan mungkin bisa resonate buat kalian, dan bisa juga kalau tidak resonate buat kalian. Oke? Jadi kalau kamu rasa pesan yang gak resonate buat kamu, nggak apa-apa, jangan dipaksakan. Silakan nonton video lain dari Illusion Priestess atau tonton video dari content creators lain. Tapi kali ini di depan mata kalian aku sudah menyediakan 3 opsi atau 3 pilihan dari merchandise gelangnya Illusion Priestess. Kamu bisa tenangkan dirimu sendiri dulu, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan, dan kamu bisa pilih antara opsi nomor 1 atau gelang merchandise Renegade, atau opsi nomor 2 gelang merchandise Amazonite, atau opsi nomor 3 gelang merchandise Cherry Quartz, Renegade, Amazonite, dan Cherry Quartz. Oke. Aku mau minum dulu sebentar. Kalian bisa ambil waktu untuk menenangkan diri sebelum kamu betul-betul memilih. Dan kalau misalnya kalian tertarik atau terpanggil untuk pilih lebih dari satu opsi, silakan banget, nggak apa-apa. Mungkin pesan yang perlu kamu dengar memang ada di lebih dari satu opsi atau satu video saja kali ini. Oke? Tapi lagi-lagi aku mau mengingatkan sounding sekali lagi kalau ini tetap adalah general reading. Aku minum dulu sebentar sebelum kita mulai dari opsi nomor 1. Oke, let's get started. Ayo kita mulai. Buat teman-teman yang pilih opsi nomor 1, yang lainnya disingkirkan dulu. Oke, buat teman-teman yang pilih opsi Renegade atau opsi nomor 1, ayo kita cari tahu kira-kira apa pesan yang mungkin ingin disampaikan oleh inner child kalian. What does your inner child want you to know right now at this moment? Kartunya lompat-lompat tapi nggak keluar. What happened? Oh, ada Eight of Cups. Ada The World. Ada Five of Pentacles. Bottom of deck-nya ada Two of Cups. Kalau aku diam bukan berarti aku menghilang, tapi aku lagi berusaha channeling ya buat kalian. Oke. Satu, entah kenapa aku merasa inner child kamu, entah kamu yang saat ini lagi berasa kayak sendirian atau kesepian, atau kamu lagi ngerasa kayak kok nggak ada orang yang pedulin aku sih, atau kok nggak ada orang yang sayang sama aku sih. Dan aku merasa inner child kamu felt abandoned. Inner child kamu tuh merasa kayak ditinggalin. Atau inner child kamu tahu kamu saat ini lagi berusaha untuk meninggalkan dirimu sendiri. You didn't realize that you are abandoning yourself. Kamu gak sadar kalau kamu lagi ninggalin dirimu sendiri. Banyak di antara kalian yang mungkin lagi worry banget tentang relationships. Aku gak tahu kenapa. Yang lagi khawatir banget tentang hubungan. Entah itu hubungan platonik maupun hubungan asmara. Dan telinga kananku ringing sekarang.
Entah mungkin kamu ngerasa kayak ya kamu takut nggak punya jodoh, atau kamu takut nggak ada yang sayang sama kamu takut nggak ada yang peduli sama kamu, atau gini-gini. Dari intro aku bilang kan, kalau misalnya biasanya tiap aku bikin konten-konten reading begini pasti ujungnya tuh healing reading atau malah jadi deep, pesannya jadi dalam banget. Dan kalau di antara teman-teman mungkin ada yang sedang merindukan siapapun, sosok leluhur kamu yang mungkin sudah meninggal dunia atau sudah almarhum. Ada fix sign di sini. Atau kamu merindukan memori apapun dari masa lalu kamu. Ada Mars dan ada Taurus. Inner child kamu tuh nggak pengen kamu berlarut-larut terjebak dalam kesedihan, atau berlarut-larut terjebak dalam perasaan tidak berdaya, atau hopelessness dan helplessness gitu loh. Satu yang aku rasakan, banyak di antara kamu yang mungkin merasa seakan oke, kamu takut miskin, kamu takut kekurangan, kamu takut nggak punya jodoh, kamu takut nggak punya cinta sejati, kamu takut nggak bisa ini, nggak bisa itu, bla 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 bla. Dan tiba-tiba tuh kucingku, kalau kalian tahu, aku merah kucing, nama kucingku Messi, dan tiba-tiba Messi tuh nyamperin aku buat boboan di bawah kakiku, di bawah meja yang lagi aku pakai buat konten ini. Karena inner child kamu tuh pengen bilang kayak, no, you're not alone, we're never alone. Kita nggak pernah sendirian kok, kita nggak pernah kesepian kok, kita nggak pernah sendirian. Kenapa sih kamu mikir kamu sendirian? Bottom of the Cancer. Sih, aku tuh ngerasa kayak ini Andrea, aku bisa bilang cukup sporadik sebetulnya. Tapi kayak yang pertama, kalian mungkin memang lagi kalut atau lagi overthinking tentang banyak hal. Entah kamu memang lagi overthinking tentang uang, takut miskin, atau takut nggak punya jodoh, atau kamu lagi kangen sama siapapun leluhur kamu, entah itu orang tua kamu atau kakek nenek kamu atau siapapun yang sudah meninggal dunia, dan kamu ngerasa kayak kesepian. Padahal inner child kamu tuh pengen bilang kayak, boleh nggak kita tenang dulu? Boleh nggak kita tenang dan stabil dulu? Supaya kita nggak terlalu kalut atau terlalu overwhelmed dengan pikiran negatif mungkin, atau stubbornness, atau ya memori yang kurang menyenangkan. Aku mau cerita satu hal. Ini sebetulnya cerita yang cukup pribadi. Tapi dulu tuh aku deket banget sama almarhum kakek nenek aku, apa oma aku. Cuman saat beliau masih hidup pun interaksi kita sempat terbatas karena beliau juga sempat sakit. Dan saat beliau meninggal tuh aku sempat terpukul banget. Itu aku masih SD sebetulnya, mungkin sekitar belasan tahun lalu. Dan aku sempat terpukul, dan walau aku masih kecil, aku ngerasa kayak, Tuhan kok jahat sih ngambil mereka. Kan aku masih pengen bareng-bareng sama mereka. Sampai seiring waktu aku sadar kalau misalnya ya, oh, semua orang yang hadir dalam hidup kita ya, mereka hadir dan ada dalam hidup kita to serve their purpose, karena punya tujuannya, karena punya fungsinya, karena punya perannya. Dan pengalaman yang aku alami dengan mereka, walaupun mungkin singkat, tapi itu berkesan kok. Dan itu mengajarkan aku banyak hal. Itu mengajarkan aku tentang makna keluarga, makna keharmonisan, terus makna bahagia, makna utuh gitu loh. Karena aku nggak tahu kenapa teman-teman yang pilih opsi nomor 1 nih, kamu you're stuck in the past. Kamu agak terjebak di masa lalu. Sedangkan inner child kamu tuh pengen agar kamu gak terlalu terjebak di masa lalu,
Tapi kalaupun kamu mau ibaratnya reminiscing atau mau mengingat-ingat memori masa lalu, ya kamu ingat-ingat dalam cara yang positif. Bukan kamu ingat-ingat dari perspektif kamu menyesal dulu nggak begini, atau kamu menyesal dulu nggak bisa begitu, atau kamu menyesal begini begitu bla 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 bla. Atau kalau misalnya kamu memang lagi khawatir banget tentang keuangan ya, tentang karir, tentang cinta, tentang jodoh, ya inner child kamu pengen kayak ya udah khawatir boleh, tapi cari solusinya dong. Kekhawatirannya harus diselesaikan pakai apa? Bukan cuman kamu khawatir berlarut-larut terus nggak nyelesain masalahnya, ujungnya kamu yang stuck. Karena gini, I don't know, aku nggak tahu ya. Ini yang nonton ini lagi-lagi nih general reading, yang nonton ini mungkin banyak. Inner child kamu tuh tahu you've been stuck in this area, you've been stuck in this environment, you've been stuck in this cycle for like maybe forever or a little bit longer than it should. Kamu tuh mungkin udah stuck, udah terjebak dalam ritme ini lebih lama dibanding apa yang kamu duga. Dan kalau kalian dengar sekitar rumahku tuh sekarang ada azan, tapi bukan maksud untuk melecehkan atau merendahkan dan menjelekkan agama apapun. Aku nggak terlalu merasa untuk aku harus pause video ini dulu. Tapi aku ngerasa kayak your inner child wants you to remember who you are at the core. Inner child kamu tuh pengen untuk kamu bisa inget lagi kamu tuh siapa. Kamu bukan cuma manusia yang punya ego, yang punya trauma, yang terobsesi atau terlalu khawatir sama uang, atau terlalu khawatir sama apa yang kamu nggak punya. Tapi inner child kamu tuh mau agar kamu bisa kembali menyelaraskan diri dengan cintanya Tuhan, cintanya semesta. Kayak remember who you are, Wadid. Ingat lagi kamu siapa. Kamu berhak bahagia kok. Dan kamu berhak untuk merasa damai. Kamu berhak untuk tidak terlalu terjebak dalam kekhawatiran yang berlarut-larut dalam hidup. Dan kamu gak pernah sendirian. Aku dari tadi tuh mendengar kalimat you're not alone, you're not alone, you're not alone. Inner child kamu pengen kamu tahu kalau kamu gak sendirian. Dan masa-masa nggak enaknya, masa-masa terpuruknya, masa-masa nggak menyenangkannya tuh akan berlalu gitu loh. Akan ada masanya ibaratnya kamu punya uang lagi kok. Akan ada masanya bisnismu jalan lagi kok. Akan ada masanya kamu dipertemukan dengan jodoh atau pasangan atau cinta sejati atau orang-orang yang memang lebih bisa menghargai dan mencintai kamu juga. Tapi perlu dimulai dari mana? Perlu dimulai dari satu, kamu ninggalin dulu itu mental korban kamu. Kamu memutuskan diri dari mindset mental korban kamu atau victim mentality kamu. Dan jangan lagi meratapi masa lalu. Toh kamu hidup di masa sekarang, di present time buat masa depan. Kalau kamu cuma masih ngungkit-ngungkit di masa lalu, gimana caranya kamu bisa berjalan maju untuk masa depan yang lebih baik lagi. Dan inner child kamu tuh pengen kamu maju, bukan stuck. Hargai apa yang mungkin sudah lewat. Jangan marah sama apa yang udah lewat. Tapi pastikan kamu bisa meningkatkan dan menumbuhkan lebih banyak iman dan harapan untuk apa yang memang bisa kamu sambut. Because everything will be alright. Nggak selamanya kok hidup kamu akan menderita. Dan inner child kamu yakin ya hidupmu akan membaik, bertahap tapi akan membaik. Oke? Aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 1. Karena nomor 1 sudah singkat ya, tapi this is heartwarming buat aku. Kita lanjut sekarang buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Lanjut buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2 atau Amazonite. Let's see. Ayo kita cari tahu apa pesan yang mungkin ingin disampaikan oleh inner child kalian saat ini. Buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2, apa pesan yang mungkin ingin disampaikan oleh inner child kalian? Ada Nine of Swords. Jangan overthinking dong. Buat apa sih overthinking?
kalian ini mungkin adalah kelompok orang yang atau nggak sadar ya, kamu terbiasa overthinking. Dan karena kamu terbiasa overthinking, gini, ini fun reading ya, ini general reading, bukan aku maksud langsung melabeli kalian dengan kamu mungkin punya isu kesehatan mental apapun. Tapi mungkin kalau kamu memang ngerasa kamu punya gejala isu kesehatan mental, nggak ada salahnya untuk kamu check up ke dokter, atau kamu check up ke psikolog, kamu check up ke psikiater, oke? Karena entah kenapa aku rasa teman-teman yang pilih opsi nomor 2 nih, kamu punya masalah tentang satu, kecemasan yang kuat banget dan akut banget, dan masalah overthinking yang kuat dan akut banget. Dan mungkin secara atau nggak sadar, masalah atau isu tentang kecemasan kamu ini bisa menyebabkan procrastinating atau kebiasaan menunda-nunda pekerjaan. Entah juga mungkin isu tentang kecemasannya ini bikin kamu jadi mudah insecure, mudah worry, atau mudah minder, atau mudah ngerasa kayak nggak berharga, mudah ngerasa kayak kamu nggak you're unworthy for whatever reason, okay? Dan inner child kamu tuh kayak tadi aku bilang, simpelnya ya, aku tuh ngerasa inner child kamu kayak anak kecil yang benar-benar lagi ngambek dan pengen bilang kayak, udah, nggak usah cemas, nggak usah worry, nggak usah khawatir, nggak usah mikirin suatu hal berlarut-larut gitu loh. Suatu teman aku pernah ada yang bilang, jangan ngada-ngadain apa yang nggak seharusnya ada. Karena kadang kita tuh terlanjur mikirin atau musingin apa yang belum tentu kejadian. Padahal ya itu semua cuma ketakutan kita, itu semua cuma kekhawatiran kita, padahal ya jelas-jelas belum tentu kejadian. Misalnya kayak contohnya, kita terlanjur khawatir kira-kira, aduh, tahun depan, bulan depan gimana ya? Atau kalau katanya mau ada resesi gimana ya? Kalau katanya tahun depan, bulan depan mau begini, begitu, bla bla bla, aku gimana ya? Aku takut deh, aku khawatir deh. Atau kalau misalnya nilai mata uang asing mempengaruhi rupiah, begini, begitu. Pokoknya segala hal yang belum tentu kejadian, segala hal yang sifatnya masih uncertain nih, yang masih nggak pasti dan fluktuatif, kamu terlanjur khawatirin, kamu terlanjur musingin gitu loh. Kayak atau misalnya contoh lain, kamu terlanjur khawatir kayak, aduh, kalau aku punya anak terus anakku nggak bisa sekolah karena terlalu mahal gimana ya? Padahal mungkin kamu belum ketemu sama jodoh kamu. Nah, hal-hal yang nggak seharusnya kamu pikirin berlarut-larut itu yang belum tentu kejadian, yang mungkin itu bikin kamu cemas, dan inner child kamu tahu kamu punya habit itu. Dan inner child kamu mau agar kamu tuh bisa lebih mengelola dan mengolah pikiran kamu dengan bijaksana. Kalau memang misalnya kamu, let's say, kamu beneran punya isu tentang isu kecemasan mungkin, atau anxiety, atau kamu punya isu kesehatan mental seperti depresi, skizofrenia, atau bipolar, atau apapun, ya inner child kamu pengen agar kamu bisa meluangkan waktu untuk menyembuhkan itu, supaya kamu bisa lebih damai menjalani hidup, supaya kamu bisa lebih tenang menjalani hidup, dan nggak terjebak dalam ketakutan atau trauma dari masa lalu lagi. Karena gini, there's something about your throat chakra. Dan tiba-tiba ada suara motor lewat dong. Padahal kamarku di lantai 2, cuman kedengeran. Nah, distraksi. Aku juga ngomong tentang ini kan tadi. Kamu tuh gampang cemas karena distraksi, atau kamu gampang cemas karena hal-hal yang belum pasti, hal-hal yang belum tentu kejadian. Karena mungkin ada, you may find it hard to speak up, you may find it hard to express yourself. Kalian yang pilih opsi nomor 2 tuh mungkin kadang kamu bisa kesulitan buat ngomong, atau kesulitan buat menyampaikan isi hati kamu, atau kamu bisa kesulitan buat bener-bener kayak mengizinkan atau buat orang lain tuh bener-bener tahu kamu pengen apa, kamu butuh apa, yang ujungnya malah kamu banyak mendem. Kamu banyak mendem sendirian, atau kamu banyak gak enakan sama orang lain. Dan itu pasti bikin kamu capek. Suka nggak suka itu pasti bikin kamu capek. Senang nggak senang itu pasti bakalan bikin kamu malah tambah gelisah, bukannya tambah damai. Karena di sini ada Nine of Swords, ada Eight of Pentacles. Mungkin kalian juga khawatir tentang uang, tentang karir, tentang pekerjaan, atau tentang masa depan. Kamu takut, oh di masa depan aku nggak bisa kerja, aku nggak bisa makan, aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu. Kamu percaya nggak sama potensi kamu? Kamu percaya nggak sama bakat kamu? Ibaratnya inner child kamu aja tahu kalau kamu tuh punya bakat, punya talenta yang bisa dikembangkan.
tapi kamunya mungkin belum sadar, belum aware sama bakat dan talenta itu. Ya bisa jadi karena kamunya terlalu cemas berkelanjutan, atau kamunya terlanjur mikirin apa yang nggak seharusnya kamu pikirin. Aku nggak tahu di dekat rumahku tuh ada masjid sebetulnya, dan aku nggak tahu kalian bisa denger atau enggak. Ada azan sebetulnya, tapi aku nggak terpanggil buat stop reading ini. Bukan maksud untuk menjelekan agama apapun, tapi I just feel like I have to continue it. Karena gini, aku tuh ngerasa kalian yang pilih opsi nomor 2, sadar atau nggak sadar, suka atau nggak suka, mungkin kamu juga terbiasa untuk menjalani hidupmu dengan kekuatanmu sendiri. Dan inner child kamu tahu kalau kamu berjuang dengan kekuatanmu sendiri. Padahal ya di luar sana ada orang lain yang mungkin bisa dan mau aja bantu kamu. Dikirim Tuhan untuk bantu kamu, dikirim semesta buat bantu kamu. Atau bahkan inner child kamu tuh tahu kalau kamu ibaratnya meningkatkan lebih banyak iman, you try to be more faithful, atau kamu juga berusaha untuk menumbuhkan lebih banyak kepercayaan terhadap dirimu sendiri, terhadap Tuhan, terhadap semesta, dan kamu lebih lagi menggali dan mengasah potensi kamu. Ya kamu akan ibaratnya mau ada badai, ombak, terjangan apapun dalam hidup, ya kamu akan tetap mengalir. Karena ibaratnya kamu tahu siapa yang kontrol kamu, siapa yang mengontrol hidup kamu. Ada salah satu lagu yang sebetulnya aku suka banget. Ini lagunya Delon dan Joy Toming dulu, zaman Indonesian Idol, zaman dulu banget. Dan lagunya tuh kalau nggak salah Karena Cinta atau Sebab Cinta. Dan bagian lirik yang, dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Maafkan suaraku, pardon my voice. Tapi ya. Itu. Cintanya Tuhan, cintanya semesta maksudnya, bukan hanya cinta romantis. Dan itu. Aku tuh bener-bener ngerasa kayak inner child kamu tuh agak kayak anak kecil tantrum, anak kecil ngambek yang kayak gitu aja terus bergantung sama diri sendiri, gitu aja terus cemas terus. Padahal kita bisa bergantung sama Tuhan loh. Kita bisa bergantung sama rasa percaya diri kita dan potensi kita loh. Buat apa sih kamu khawatir atau overthinking yang berlalu-lalu padahal belum tentu kejadian? Tuhan belum tentu ninggalin umatnya sendirian loh. Aku dia mau kembali menghilang. Tapi aku bener-bener kayak oh my god, I got goosebumps. Bentar. Aku jujur lupa ini ayat Alkitab apa. Tapi dan aku bukan maksud untuk mengkristenasikan siapapun. Tapi ada ayat Alkitab. Aku akan bacakan ya. Lagi-lagi, kalau kamu non Kristen, kalau kamu Muslim atau agama lain, aku nggak maksud untuk memaksa kalian ikut agama Kristen apapun. Tapi aku rasa mungkin kalian perlu mendengar pesan dari ayat ini. Ayat dari Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi itu. Aku bilang dari awal kan, let's see, kita coba dari awal ke kak. Karena aku jujur merasakan kalian yang pilih opsi nomor 2 nih, tendensi gampang khawatirnya, tendensi gampang overthinkingnya kuat. Dan inner child kamu tuh kayak bener-bener kayak ngambek, bocah ngambek yang kayak, kalian pernah gak sih
entah kamu punya ponakan atau kalau kamu inget dulu pas kamu kecil kamu pernah ngambek gara-gara entah nggak dikasih mainan atau nggak diizinin main hujan atau ya pokoknya ngambek aja. Sedangkan mungkin kamu nggak dikasih mainan atau nggak dikasih, oh my god, kartu yang jatuh Nortot. Mungkin kamu nggak dikasih mainan karena ya mungkin orang tua kamu tahu apa yang lebih baik buat kamu, atau kamu gak dikasih main hujan karena orang tua kamu tahu kalau kamu main hujan tuh nanti sakit. Bottom of mereka ada south note reverse, see, di sini ada north note, destined to have, dan ada sextile, a combination of tension and flow, potential and rewarding situation. Aku ngerasa pengen bilang ke kalian kalau misalnya ya inner child kamu tahu whatever you've gone through, whatever you might have experienced in the past, they all needed to happen to shape the person that you are right now. Apapun yang mungkin pernah kamu alami, apapun yang mungkin pernah kamu lewati, ya mereka perlu kamu lewati, mereka perlu kamu jalani supaya mereka bisa membentuk kamu atau versi diri kamu yang saat ini. Inner child kamu sadar kok kalau kamu tuh punya bakat, kamu punya potensi, kamu punya kesempatan untuk bertumbuh, dan kamu seharusnya kasih ruang buat dirimu sendiri bertumbuh. Kamu harusnya kasih ruang dan kasih lebih banyak rasa percaya buat dirimu sendiri, percaya sama potensi kamu. Bukan hanya terjebak dalam ya segala rangkaian-rangkaian kekhawatiran yang ujungnya cuma jadi batu sandungan buat kamu. You deserve better. You deserve better. Inner child kamu tahu kalau kamu berhak untuk mendapatkan hidup yang lebih membahagiakan, hidup yang lebih mendamaikan. Dan aku nggak tahu kenapa kalian tuh seakan perlu diingatkan untuk belajar bisa mengelola waktu dengan lebih bijaksana. Time management. Perhatikan time management kamu. There's better things to wait in the future. Ada lebih banyak hal-hal baik menanti kamu di depan sana. Ada lebih banyak hal-hal yang mendamaikan, mencukupkan, membahagiakan menanti kamu di depan sana. Aku tuh bener-bener ngerasa kayak inner child kamu seakan anak kecil yang ngambek kayak, ya udah kalau mau jalan nih jalan, kalau mau stuck di masa lalu ya stuck aja, nggak usah jalan. Ya kalau kita mau jalan di masa depan, mau jalan ke masa depan ya jalan, ayo. Tapi kalau kamu nggak mau jalan ke masa depan ya udah sana, dadah, di belakang aja. Kayak kalian tahu, kebayang nggak sih kayak anak kecil ngambek gitu, kayak anak kecil ngambek yang aku tahu apa yang aku mau, dan karena aku tahu apa yang aku mau harusnya aku tahu dong aku mesti ngapain. Nah kalian tuh mungkin hati kecil kamu juga udah mengarahkan kamu untuk jalan, untuk menyambut masa depan, untuk menyongsong masa depan, bukannya malah terjebak dalam kekhawatiran, kecemasan, anxiety, atau bayang-bayang trauma, atau bayang-bayang luka dari masa lalu. Don't play small. Jangan memainkan dirimu atau menempatkan dirimu dari perspektif seakan entah kamu masih punya mental korban atau kamu menganggap dirimu tuh lemah. Somehow aku pengen bilang, you're not your wounds. Kamu tuh bukan lukamu. Kamu bukan traumamu. Kamu bukan masa lalumu. Atau bahkan kamu bukan apa doktrin-doktrin yang dibilang atau apa label-label yang dibilang orang lain tentang kamu. Jangan sampai kamu mengizinkan apa yang bukan kamu, everything that's not you, to block you, to stop you, or to shape you into somebody that you're not. Jangan sampai kamu mengizinkan luka atau trauma atau ya apapun dari masa lalu itu yang udah nggak selaras lagi, udah nggak selaras dan udah nggak sepadan lagi, dan udah nggak cocok lagi sama kamu di versi kamu yang sekarang.
Jangan sampai mereka malah jadi batu sandungan buat kamu sendiri gitu loh. Ya tadi yang aku bilang, kalau mau jalan nih jalan, ayo jalan. Aku tuh berasa kayak aku channeling buat opsi nomor 2 ini kayak lagi acting, because that's not my voice. I know that's not my voice. Aku tahu itu bukan suara aku. Aku jujur ngerasa kalau aku boleh peluk dan aku bisa peluk kalian yang pilih opsi nomor 2, I would. Aku mau. Karena aku nggak tahu apa yang mungkin terjadi dalam hidup kalian yang bikin kalian tuh mudah terjebak dalam ritme anxiety atau kecemasan yang berlarut-larut. And you don't deserve that. Belajar mengampuni pelan-pelan. Entah itu mengampuni orang dari masa lalu kamu yang pernah nyakitin kamu, atau mengampuni dirimu sendiri yang kamu marah sama dirimu sendiri kenapa dulu mungkin kamu nggak bisa melawan saat kejadian nggak enak itu terjadi, atau kamu nggak bisa ngebela diri gitu loh. Dan itu yang inner child kamu mau untuk kamu lepaskan. Jalan lagi, gak usah berlarut-larut stuck di ritme atau stuck di pola kecemasan yang sama. Ya mungkin proses kamu healing atau proses kamu berdamai dengan masa lalu kamu, berdamai dengan diri kamu itu bukan proses yang mudah. Tapi inner child kamu tahu ketika kamu akhirnya berhasil melepaskan apa yang perlu kamu lepaskan, kamu bisa berhasil melepaskan kuk atau beban dari masa lalu kamu dan berjalan menuju versi diri kamu yang lebih baik, menyongsong masa depan. Ya kamu pun akan terbiasa, bukan lagi tertatih-tatih, tapi kamu akan menjalani hidup dengan lebih jalan, dengan lebih ngalir, dan dengan lebih selaras, dengan lebih sepadan. Nggak perlu terseok-seok lagi. Oke? You'll be okay. Masa depan kamu akan jauh lebih membahagiakan kok. Aku nggak ngomong gini cuman karena aku nyari followers atau nyari likes atau nyari subscribers. No. I'm just a messenger. Dan somehow inner child kamu pengen agar kamu bisa lebih ekspresif ngomong dan menyampaikan apapun yang perlu kamu sampaikan. Entah memang secara vokal, secara verbal, atau ditulis. Dan kalau kamu ada yang memang unek-unek yang perlu kamu keluarin, ya tulis aja. Kalau memang kamu mau tulis nih, misalnya curhat di kolom komentar, dan kamu rasa pesan ini resonate buat kalian yang pilih opsi nomor 2, silakan. Anggap aja kolom komentar ini jadi safe space, jadi ruang aman buat kamu menceritakan apapun yang mungkin masih membelenggu kamu, atau apapun yang masih membebani kamu. Karena aku mau juga platform Illusion Princess itu bisa jadi ruang aman buat siapapun yang membutuhkan. Oke? Aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like ya. Sekarang kita lanjut buat yang terakhir. But not least, yang terakhir. Tapi nggak kalah penting, jelas. Buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3 atau cari chords, ayo kita cari tahu kira-kira apa pesan yang mungkin ingin disampaikan oleh inner child kamu saat ini. Apa pesan yang mungkin ingin disampaikan oleh inner child kamu? Ada 2 fonts. Aku lagi nggak pasang lagu apa-apa sebetulnya jadi background, tapi aku mendengar lagunya Ariel The Little Mermaid. Ya, oh this is nice. Ya kamu dapat kartu lebih banyak dari yang lain. No, it's too much. Bottom of deck-nya ada The Star. Oke, bener. Kalian ada yang nonton The Little Mermaid gak? Entah yang versi kartun atau versi manusia. Dan aku sering banget kayaknya pakai contoh ini. Tapi aku tuh dapat vibe seakan inner child kamu pengen bilang cuplikan lirik dari lagu The Little Mermaid yang Part of Your World. Yang when is it my turn? Would I not love to explore that you're up above, out of the sea. Wish I could be
part of the world. Pardon my voice, maafkan suaraku kalau misalnya begitu-gitu. Tapi, oh my god, this is beautiful. Inner child kamu nih. Buat teman-teman yang punya opsi nomor 3 atau cherry chords. Inner child kamu tahu kalau sekarang tuh waktunya buat kamu bersinar. Ini waktunya buat kamu memberanikan diri keluar dari zona nyaman kamu, keluar dari cangkang kamu, keluar dari situasi yang bikin kamu stuck. Atau kalian tuh mungkin punya mimpi, kalian punya harapan, dan bahkan mungkin kamu juga sebetulnya udah tahu strategi apa yang perlu kamu ambil, atau langkah apa, next big step apa, langkah selanjutnya apa yang perlu kamu ambil untuk kamu bisa memanifestasikan atau mengusahakan harapan atau keinginan kamu. Ini mungkin akan terkesan agak-agak TMI ya, atau bahkan jorok, dan maaf banget bukan maksud TMI atau bukan maksud jorok, tapi gini, why do I get that vision? Karena aku dapat vision kayak ada orang yang misalnya dia punya isu atau dia punya masalah dengan bau badan. Orang ini punya masalah dengan bau badan, dan orang ini udah mulai sadar kalau dia punya masalah dengan bau badan, dan dia sadar kalau misalnya dia tidak memperbaiki atau membenahi diri, kalau dia nggak nyembuhin atau menyelesaikan masalah bau badannya ini, ya itu bisa bikin orang nggak suka sama dia, atau bisa bikin orang nggak nyaman sama dia. Dan dia sadar kalau dia mau orang suka dan orang nyaman sama dia, ya dia harus nyembuhin masalah bau badan ini dong. Entah lewat misalnya kayak perawatan, atau ke dokter, atau dia rajin-rajin pakai parfum, dia rajin-rajin pakai deodoran, supaya masalahnya dia atau problemsnya dia nggak ngeganggu orang lain. Nah, atau aku dapat vision lain, misalnya kayak ada orang yang tertarik mau diet, dan dia tahu kalau dia mau diet, ya dia harus mulai misalnya jaga makan, defisit kalori, terus meminimalisir konsumsi gula, atau dia juga perlu rajin-rajin workout, rajin-rajin olahraga, dan jaga pola tidur dan lain sebagainya. Ibaratnya harus tahu dan harus aware dengan strategi atau langkah apa yang sebaiknya kamu jalani atau sebaiknya kamu lakukan supaya kamu bisa selangkah lebih dekat lagi dengan mimpi dan harapan kamu. Dan inner child kamu tuh tahu kalau misalnya you're already on the right track, you're already on the right path. Kamu yang punya opsi nomor 3 ini sudah berada di jalur yang tepat, kamu sudah berada di titik arah yang tepat yang bisa membantu kamu tiba di destinasi atau di tujuan yang kamu mau. Nah, kayak tadi contoh kasus, ya mungkin dengan kamu akhirnya punya awareness kalau misalnya, oh kalau gue pengen selesai dari isu atau dari masalah bau badan, ya gue harus pakai parfum, gue harus pakai deodoran. Atau kalau gue pengen diet, ya gue harus workout, gue harus olahraga, gue harus jaga makan, gue harus defisit kalori. Nah, inner child kamu tuh kayak anak kecil yang lagi semangat, lagi excited, pengen melihat kakaknya, pengen melihat kamu sukses, pengen melihat kamu berhasil. They really want you to make it. Karena inner child kamu tuh bener-bener gini, mungkin kalian ada yang lagi di titik kayak questioning, am I on the right track, am I on the right path, apa yang aku lakukan tuh udah bener belum sih, apa yang aku usahakan tuh udah bener belum sih, aku udah berada di jalur atau di langkah yang tepat nggak sih, apa yang aku mau tuh bisa terwujud atau enggak sih. Tapi inner child kamu tuh tahu yang kamu butuhkan saat ini adalah mental yang lebih tangguh, dan adalah the ability to persevere. What is it in bahasa Indonesia? Keberanian untuk menjadi tangguh, ya mental yang lebih tangguh, dan keberanian untuk menghadapi segala rintangan, segala badai, segala hambatan, supaya kamu bisa arrive, bisa sampai di destinasi atau di tujuan yang kamu mau. Karena kayak tadi lagunya Ariel The Little Mermaid, itu kan bagian liriknya mempertanyakan kan,
bagianku kapan? Karena aku udah pengen banget menjadi bagian dari dunia di luar sana. Inner child kamu tahu kok, ini udah waktu, this is your time to shine. Ini waktunya untuk kamu bener-bener kayak mengerahkan segala tenaga, mengusahakan segala yang terbaik untukmu bisa meraih mimpi dan harapan kamu. This is your time to shine, and your inner child knows that. This is your time to achieve your dreams, to achieve what you want. Ini waktunya untuk kamu mewujudkan dan mendapatkan apa yang kamu mau. Dan sama aku juga ngerasa inner child kamu tuh pengen agar kamu bisa lebih peka dengan pertanda mungkin, atau lebih peka dengan sinkronisasi dengan misalnya kayak mimpi kamu sendiri, atau angka-angka kembar, atau peka terhadap intuisi kamu, atau ya peka dengan green flag atau red flag, atau ya peka dengan pertanda. Aku tuh berasa kayak dibanding opsi nomor 1 dan opsi nomor 2, ini tuh aku agak berasa kayak asik sendiri atau happy sendiri dalam reading dan channeling ini. Tapi tuh kayak because that's what your inner child is feeling right now. Itu apa yang dirasain inner child kamu saat ini. Dia tuh bener-bener ngerasa kayak go little rockstar moment gitu lah, kayak ya udah, ini masa kita mau main aman lagi sih? Masa kita mau playing small lagi sih? Masa kita masih mau meragukan potensi kita sih? Kayak tadi, masa kita masih mau bawa badan sih? Masa kita masih mau gak jaga kesehatan tubuh sih? Masa kita masih mau males-malesan sih? Aku lupa ini lagunya siapa, tapi aku juga mendengar lagu ini barusan. When you want it the most, there's no easy way out. Celine Dion ya? Kalau nggak salah, tapi aku lupa judulnya apa. Nah, Trust the Voice Within bukan sih? Coba dengerin deh, coba kalian perlu mendengarkan lagunya Celine Dion yang Trust the Voice Within, dan lagunya tadi The Little Mermaid yang Part of Your World. Mungkin memang ada pesan tambahan yang perlu kamu dengar dari lagu itu. Tapi guys, lihatlah, ini tuh kartu kamu tuh mostly Major Arcana. Yang bukan Major Arcana cuman 2 of Wands. Ini tuh seakan inner child kamu pengen bilang, arise, go forward, and conquer. Jalan yuk, maju yuk, all out yuk, totalitas yuk. It's no longer time to play small. It's no longer time to doubt ourselves. Ini bukan waktunya untuk meragukan diri kita, meragukan potensi kita. Ini waktunya untuk kita benar-benar ya jaga imannya. Terus kita benar-benar keep our eyes on the prize. Tetap fokus ke target atau goals dan tujuan kita. Karena inner child kamu tuh seyakin itu. Ibaratnya kayak inner child kamu tuh pengen bilang, aku aja percaya loh sama kamu. Aku aja yakin loh kamu bisa meraih mimpi dan harapan kamu. Masa kamu gak percaya sih sama aku? Masa kamu gak percaya sama kita sih? Ya, aku mendengar lagu yang tadi lagi, When you want it the most, there's no easy way out. Tapi aku lupa liriknya. Kalau nggak salah itu lagunya Celine Dion. Please komen dong di bawah ini kalau kalian tahu itu yang aku maksud tuh lagu apa. Coba ya, kita shuffle pakai oracle card. Dan entah kenapa aku ngerasa kayak inner child kamu tuh pengen kamu untuk banyak-banyak belajar, banyak-banyak baca, banyak-banyak cari referensi. First house. Tingkatkan rasa percaya diri kamu, banyak-banyak belajar, banyak-banyak baca. Jangan takut untuk menunjukkan dan the sun, see? Self-express, embody truth. Jangan ngerasa minder sama potensi kamu, jangan ngerasa minder sama diri kamu, karena dan ini ada square.
A challenging situation and a mountain to climb. Okay, makes sense. Tadi aku bilang kan when you want it the most, there's no easy way out. Inner child kamu tahu mungkin rute atau jalur yang akan kamu jalani di depan sana untuk dalam proses mengejar mimpi atau memperjuangkan harapan yang mungkin gak akan semudah, seinstan, sesimsalabim besok dapat gitu loh. Kamu mungkin akan butuh proses, kamu mungkin akan butuh buat bersabar, kamu mungkin akan butuh untuk melawan nyinyiran atau kritikan orang lain. Tapi tetap pede aja, tetap pede dan tetap yakin sama potensi kamu aja. Asal kamu tahu tujuan kamu jelas apa, asal kamu tahu targetmu tuh apa, dan jangan menyerah dengan orang-orang yang meragukan kamu. Tetap dengerin intuisi kamu. Dan kalau memang kamu merasa ada yang butuh kamu pelajari lagi, ada yang butuh kamu improve, ada yang butuh kamu tambah-tambah lagi ilmunya atau tambah-tambah lagi. Kalian mau tahu nggak apa yang lucu? Tiba-tiba baterai kameraku habis tuh. Padahal kayaknya baru ngerekam berapa lama ya ini, total 40 menit lebih mungkin. Tapi dan aku habis ngomong tentang just keep your eyes on the prize, just focus on your goals, dibandingkan kamu pusingin atau terlalu mengkhawatirkan gesekan atau bahkan pressure yang mungkin ada dari dunia luar. Misalnya kayak komentar orang lain atau kritikan orang lain atau nyinyiran orang lain, because you're worth more than just all of those, let's say, negativity. You're worth more than just their criticism, their bad vibes atau their doubts. Kamu tuh lebih berharga dibanding semua nyinyiran orang lain atau kritikan orang lain atau bahkan keraguan atau bahkan rasa insecuremu sendiri gitu loh. Aku sama pengen bilang ke teman-teman, learn to be a little bit more stubborn in a good way. Cobalah untuk latih dirimu supaya bisa lebih keras kepala dikit gitu loh, lebih kayak bebal dikit dalam cara yang positif. Maksudnya kayak ya udah, it's not gonna be an easy progress, but kalau kamu jadi kayak letoy atau kalau kamu jadi kayak apa ya, mudah terguncang, what's the good word to say it, tapi kayak kalau kamu itu gampang ke bawah arus, jadi kayak apa, jadi kayak ikut arus kanan, ikut arus kiri, ikut arus kanan, kamu bakalan gampang ke distraksi. Kalau kamunya terlalu gampang untuk nggak pedean atau nggak minder dengan potensi kamu, padahal potensi kamu, talenta kamu tuh seberbakat ini, seluar biasa ini, yang rugi kamu. Aku tuh mau bilang sebetulnya inner child kamu tuh agak-agak serakah, not in a bad way, tapi agak-agak greedy in terms of they know your values and they want you to get the best. Inner child kamu agak-agak serakah dalam konteks dia tahu kamu punya potensi, dia tahu kamu punya bakat, dan dia tahu kamu mampu sebetulnya mewujudkan atau mendapatkan apa yang kamu incar dan apa yang kamu mau. Cuman inner child kamu tuh tahu kayak mungkin kamu orangnya agak nggak enakan, atau kamu orangnya agak minderan, atau kamu orangnya tuh ya gampang ngebawa arus, kayak orang kritik A terus kamu langsung minder, atau langsung kamu ngerasa you're questioning your word, you're questioning your values, you're questioning yourself, bla 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 bla, langsung egonya kesentil, atau langsung kayak mempertanyakan, oh layak nggak ya aku punya mimpi ini, oh pantas nggak ya aku dapat ini, oh bisa nggak ya, yang ujungnya jadi kayak inner child kamu tuh kayak gemes sendiri sama kamu, yang kayak lihat nih insecure lagi nih, lihat nih minder lagi nih. Padahal dia tahu, inner child kamu tahu kamu tuh punya values, kamu punya kualitas untuk mendapatkan apa yang kamu mau. Yang kamu butuhkan tuh cuman mental yang lebih tangguh dan keberanian untuk ya just keep moving forward, jalan aja lagi. Kayak Ariel yang Ariel tuh agak ngelawan dikit kan, agak ngelawan papanya si Raja Lautan dan melawan teman-temannya, siblings dan teman-teman lautannya dia untuk tetap memaksakan dia mau punya kaki.
tapi ujungnya mimpinya terwujud kan, karena Ariel ngikutin kata hatinya dia. Nah, di Little Mermaid, nah kamu tuh inner child kamu pengen agar kamu bener-bener oke, tentukan dulu kamu mau apa, terus belajar untuk bisa lebih konsisten, belajar untuk bisa lebih berkomitmen, mengejar dan memperjuangkan apa yang memang kamu betul-betul mau. Karena sama aku pengen bilang ke teman-teman, terutama teman-teman yang pilih opsi nomor 3, seringnya ketika Tuhan mengirimkan kita mimpi, when God put certain kind of dreams in our heart, I do believe that it's simply because the universe, God, the divine, wants to use us through those dreams. Ketika Tuhan meletakkan mimpi dan harapan dalam hati kita, ya karena beliau mau menggunakan kita sebagai sarana cinta kasih, sarana berkat, sarana kebaikan, melalui talenta kita, melalui diri kita, dan melalui bakat kita buat dunia. Nah, aku bisa bilang kamu suka nggak suka, mau nggak mau, aku tuh jujur merasakan kalian yang punya opsi, kalian yang pilih opsi nomor 3 atau cherry cards. Aku nggak tahu kalian apakah pernah cek misi jiwa kamu apa, entah cek lewat tarot atau cek lewat birth chart, astrologi chart. Kalau kamu tertarik, nanti aku bisa bantu. Kita cek lewat birth chart kamu, kita cek lewat astrologi. Kapanpun Leisure Prestige buka slot konsultasi, silakan langsung booking slot buat konsultasi. Kita cek apa misi jiwa kamu. Kenapa? Karena aku penasaran. Karena aku merasa kalian yang pilih opsi nomor 3 tuh kamu punya misi jiwa yang besar, yang mungkin at some point in your life kamu memang perlu melewati turbulensi atau badai hidup kamu, karena kamu dipercayakan dengan talenta yang besar, bakat yang besar untuk memberkati orang lain juga gitu loh, untuk memberikan dampak yang besar juga ke dunia. Oke? Jadi inner child kamu tuh pengen agar kamu di kehidupan sekarang benar-benar menyelesaikan misi jiwa ini, dengan kamu juga ya udah jangan main aman, belajar lebih pede, belajar lebih yakin sama potensimu. Jangan nyerah walaupun memang banyak banget rintangan atau hambatan yang mungkin kamu hadapi, walaupun mungkin banyak banget distraksi yang kalian jalanin gitu loh dalam prosesmu mewujudkan mimpi dan harapan kalian. Tapi ya inner child kamu tahu kalau kamu bisa kok. Belajar buat lebih tangguh, lebih pede sama dirimu sendiri lagi, oke? Kalau gitu, buat opsi nomor 3, nomor 2, dan nomornya sudah disampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai kita ketemu lagi dengan kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.